Anis. Halo Bu Siska. Hai Kakak Anis. Ada Bu Siti Wah, lagi juga. sibuk nih Kakak Anis ya. Iya. Bu Siska ini kayaknya perlengkapan untuk Natal deh ya. Iya, ini aku Iya. lagi beres-beres nih buat Jadi Natal Siska nanti. dicatat Coba dicoba. Bu Siti, Tuh. Bu Siska, tahu nggak nih? Ada yang lagi latihan loh buat Natal nanti. Oh ya? Nih, coba Mana? lihat nih. Oh ya. Bu Siska, Kakak Anis, emangnya kita mau merayakan Natal? Kan selama ini kita ibadahnya masih online. Bu Siti, kan kita tetap bakal ada acara Natal ya Bu Siska. Iya, tetap ada Oh. kalau acara Natal. Oh ya? Emang tanggal berapa Natalnya? Nah, nanti itu Natalnya dibagi jadi dua. Ada yang balita batita sama ada yang kelas kecil dan kelas besar. Untuk yang balita batita nanti ada di tanggal 20 Desember jam setengah 11 via YouTube channel GKI Cimahi. Oh, terus itu untuk balita batita. Bu Siska, kalau kelas kecil sama kelas besar ada juga? Oh, pasti ada juga. Kelas besar, kelas kecil, tanggal 20 Desember juga. Live via Zoom dan YouTube channel GKI Cimahi jam 4 sore. Oh gitu. Jadi kita masih bisa merayakan Natal meskipun saat pandemi ini ya? Iya, Bu. Iya, tapi sebetulnya saya sedih loh. Kenapa Bu Siska sedih? Soalnya kita nggak bisa kumpul di gereja, nyanyi bareng-bareng, lihat yang tamborin, yang drama, itu kan nggak bisa. Oh iya ya. Bu Siska, Bu Siti, tenang aja. Untuk Natal kali ini pasti ada yang spesial. Yang namanya Natal pasti ada yang istimewa. Jadi ditunggu aja nanti. Oh iya. Ternyata kita harus tetap sukacita ya. Kita bisa merayakan Natal meskipun di rumah ya Kakak Anis, Bu Siska ya. Karena Tuhan Yesus lahir di hati kita, ya kan? Ah, ya betul ya Bu ya. Benar. Yuk kita nyanyi suasana Natal, Jingle Bell ya. Ah, iya. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ditunggu tanggal 20 Desember. Anak-anak terkasih, sekarang kita memasuki Minggu Advent kedua. Penyalaan lilin warna ungu bertambah, dan ini mengingatkan betapa pentingnya bertambah hidup di dalam pengharapan dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini mengungkapkan bagaimana Ishak bekerja keras untuk mengusahakan kehidupan yang baik bagi keluarga dan kaumnya. Namun, terusir karena iri hati dan kedengkian. Tetapi, Ishak tetap menghadirkan damai di dalam perjalanan kehidupan bagi orang-orang di sekeliling. Tetap berjuang dengan beriman teguh kepada Tuhan sampai Ishak memperoleh keselamatan yang memberi kelegaan, yaitu sumur Rehobot. Terangnya cahaya Advent yang disimbolkan dalam rangkaian lingkaran Advent yang utuh tanpa terputus, dijalin dan diikatkan dalam belas kasih Kristus ini, kiranya dapat semakin menerangi hati dan hidup kita, serta mengikatkan kita dalam persekutuan anak-anak terang. Hijaunya rangkaian lingkaran Advent melambangkan
perjalanan pertumbuhan persekutuan kita dalam kebaikan kasih Kristus dengan menghadirkan damai di sekeliling kita dalam masa penantian ini. Anak-anak terkasih, ayo terus membawa cahaya lilin pengharapan dengan menghadirkan damai di sekeliling kita. Selamat memasuki dan menjalani minggu Advent kedua dengan membawa dan mengusahakan damai bagi dunia ini. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Untuk anak-anak, untuk mama papa, juga untuk guru-guru sekolah minggu. Kita ketemu lagi nih di awal bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Waduh, 1 tahun sudah mau berakhir dan kita semua masih di rumah aja ya. Gak apa-apa deh. Kita bersyukur sama Tuhan untuk setiap hal yang boleh kita terima, untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Kita mau mulai kebaktian hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul kembali. Hari ini kami boleh mengadakan lagi ibadah online minggu pertama bulan Desember, bulan terakhir di tahun ini. Tuhan, kami mau bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami mau bersyukur atas setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami mau bersyukur setiap minggu kami masih boleh tetap ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami memulai ibadah ini, Tuhan tolong pimpin kami, Tuhan tolong sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, bulan ini karena sudah bulan Natal, kita mau mengingat betapa Tuhan Yesus baik. Dia mau lahir ke dunia ini. Anak-anak ada yang tahu di mana ayat yang terkenal sekali tentang Natal ini? Sebelum ayatnya dibacakan, akan ada satu lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak kelas Andreas. Oke, mari kita dengarkan. Ciluba, ciluba, ciluba. Doni, kenapa sih kamu cilupa-cilupa terus? Soalnya aku bingung. Bingung kenapa? Kenapa Tuhan Yesus turun ke dunia? Karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia. Ada lagunya juga loh. Yuk kita lihat persembahan lagu dari teman kita. Dan mulia
tidak diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, tinggal diberikannya anak yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Begitu Allah cinta dunia, tinggal diberikannya anak yang tunggal, supaya percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dari mana ayatnya? Tuh, Yohanes 3 ayat 16. Yuk, kita sama-sama ucapkan ayat itu sekali lagi. Ayo, siap-siap. Hafal ya? Hafal dong. Yuk, kita mulai dari alamatnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes, lagunya yang tadi. Nah, sekarang kita mau dengar lagi 2 lagu berturut-turut nih yang dinyanyikan oleh anak-anak kelas Filipus tentang kandang domba, tempat lahirnya Tuhan kita. Lanjut oleh 1 lagu lagi yang mau mengajak kita semua anak-anaknya untuk mau memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Apa coba yang terbaik untuk Tuhan? Hidup kita, hati kita hanya untuk Tuhan Yesus. Oke? Dari anak-anak Tamborin. Mari kita dengarkan bersama-sama. Anak-anak yang udah tahu lagunya boleh ikut nyanyi, dan nanti sambil lagu ini ditayangkan tetap ada teksnya. Jadi anak-anak ikut nyanyi ya. Sama-sama. Gampang kok lagunya. Oke? Yuk. Ah
masuk ke cerita firman Tuhan. Cerita hari ini tentang penyertaan Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Nur yang mau menjadi pengantar untuk ke cerita hari ini. Hari kita dengarkan sama-sama. Yuk. Jehovah Jireh. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyediakan, Dialah panji keselamatan, Dialah raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyediakan, Dialah panji keselamatan, Dialah raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Salom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyediakan, Dialah panji keselamatan, Dialah raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menyediakan, Dialah panji keselamatan, Dialah raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Salom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Salom, sang damai. Jehovah Salom, sang damai. Jehovah Salom, sang damai. Anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan firman lagi ya. Setelah 1 minggu kita ketemu lagi di ibadah online, dan hari ini kita akan mendengarkan firman tentang Tuhan menyertai. Nah, menyertai siapa? Kita akan dengerin firmannya. Dan sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan, sehingga hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setelah kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengar Tuhan Yesus dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhannya diambil dari kitab Kejadian, masih lanjutan dari minggu lalu ya. Kalau minggu lalu ada yang ingat gak ceritanya tentang apa? Nah, betul, tentang Ishak yang memiliki anak kembar ya, yaitu siapa namanya? Ya bener tuh, ada yang jawab, Esau dan Yakub. Nah, hari ini setelah Bapak Ishak mempunyai keluarga, di negerinya terjadi kelaparan. Kelaparan yang sangat dahsyat ya. Sampai Ishak memutuskan untuk pindah. Ishak berpikir dan memutuskan untuk pindah ke Mesir. Tetapi sebelum Ishak pindah, ternyata Tuhan berfirman. Apa firman-Nya? Yuk kita baca sama-sama ya. Kita buka Alkitabnya dari Kejadian 26 ayat yang ketiga. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah Kejadian 26, dan yang akan kita baca ayat yang ketiga. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, jadi waktu Ishak mau pergi ke Mesir, sampai di suatu tempat yang namanya Gerar, Allah berfirman,
Katanya tinggallah di negeri ini, udah gak usah ke Mesir, di situ aja gitu. Nah di tanah Gerar itu Ishak bekerja keras ya, dia bekerja keras, apa aja coba, mengusahakan tanah, menabur, menanam, menggembalakan domba. Ishak dan keluarganya serta sanak saudaranya rajin bekerja di negeri itu. Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkati hidupnya di tanah asing tersebut. Apakah Tuhan menepati janjinya? Pasti ya, Tuhan menepati janjinya. Nah, Ishak juga menggali sumur, terus diberkati ya sama Tuhan, makin makmur Ishak untuk ditinggal di situ, dan menyebabkan orang Filistin itu iri hati. Diusirlah Ishak dari tanah Gerar itu. Ishak pergi. Nah, kemudian menggali sumur lagi, sama. Airnya banyak, subur, dan ternyata diusir lagi. Sampai yang ketiga kali barulah nggak diusir, aman nih. Nah, Ishak menamai sumur itu Rehobot. Kita mau baca di ayat 22 ya. Kejadian 26 ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ya, setelah Tuhan memberkati di sumur Rehobot itu bisa beranak cucu, maka Ishak pergi ke Beersheba. Untuk apa? Untuk mengucap syukur, mendirikan mezbah, dan beribadah kepada Tuhan. Kita bisa baca di ayat 23 dan 24. Yuk kita baca sama-sama ya. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Nah, ayat 25-nya, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, Ishak mau bersyukur ya, dan dia juga merasa damai aja gitu, walaupun dia diusir dari Gerar, tapi dia tidak merasa dendam. Dia merasa ya udah gitu, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai Ishak dan keluarganya, sehingga Tuhan Allah semakin menambahkan berkat bagi Ishak ya. Nah, walaupun kalau waktu itu pasti nggak mudah ya. Coba kelaparan, ya makanan susah, minuman susah ya. Ya mungkin kalau sekarang ini anak-anak merasa susah. Mungkin ada orang tuanya juga yang kena dampak dari pandemi ini. Anak-anak juga pasti yang belajar di sekolah mungkin kadang-kadang lagi ulangan nih tapi kuotanya udah habis misalnya ya. Ya mungkin anak-anak merasakan kesulitan-kesulitan kayak gitu. Belum lagi kan mungkin ya anak-anak kelas besar di sini udah pada tahu ya kalau orang tua kalian juga papa mama lagi kesulitan. Ya sama ya yang mungkin dulu juga dirasain seperti itu gitu, susah. Tapi apa yang mau kita pelajari? Kita harus tetap bersyukur, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah gitu buat seperti buat Ishak dulu, demikian juga buat kita saat ini. Nah, anak-anak, hari ini Minggu Advent kedua. Apa itu Minggu Advent? Pasti anak-anak udah tahu nih, dari minggu lalu udah belajar kan di Minggu Advent pertama. Hari ini Minggu Advent kedua. Minggu penantian kelahiran Tuhan Yesus, karena sebentar lagi kita mau merayakan Natal ya. Nah, di Minggu Advent kedua ini kita seharusnya merasa bahwa menjelang Natal ini Tuhan selalu memberikan damai sejahtera bagi kita. Nah, untuk itu anak-anak, maukah anak-anak tetap percaya walaupun di masa-masa yang sulit ya kayak saat ini? Anak-anak percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati
Tetapi kita juga harus meresponnya dengan berusaha. Jangan dengan malas-malasan, tetapi kita mau bekerja keras. Walaupun kita belajar dari rumah, walaupun jadi segala susah, beda ya dengan kalau belajar di sekolah. Tapi kita mau tetap belajar dengan baik untuk merespon panggilan Tuhan, berkat Tuhan ya. Nah, jadi kita akan merasa damai dimanapun. Seperti Ishak ini, dimanapun dia berada, walaupun hidupnya susah, tapi dia tetap merasa damai. Karena Tuhan selalu beserta dia. Yuk, kita mau berdoa, kita mau menutup firman ini. Dan sebelumnya kita baca ayat hafalan dulu ya, yang tadi udah dibaca sebetulnya. Dari Kejadian 26 ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Itu ayat hafalan minggu ini ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman hari ini yang Kau ingatkan menjelang Natal ini Tuhan Yesus, bahwa kami harus merasa damai Tuhan Yesus, kami harus percaya akan penyertaan-Mu senantiasa Tuhan, dan kami akan merasa damai dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik buat kami, Allah yang senantiasa memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan ya. Nah, di masa Advent menjelang Natal ini, selain persembahan ya mingguan, kita juga ada persembahan Natal ya. Yang kalau biasa anak-anak suka dibagi amplop persembahan Natal, tapi sekarang caranya beda. Bisa transfer, atau kalau mau ada yang pakai amplop Natal ya bisa juga disediakan di gereja ya. Yuk kita nyanyi Aku Diberkati ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih karena kami dapat beribadah secara online dan kami dapat memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semua, udah dengar kan cerita hari ini tentang Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai Bapak Ishak. Nah, anak sekarang Ibu mau ajak anak-anak untuk kita sama-sama mau menghitung penyertaan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan berikan sepanjang tahun. Minimal sejak pandemi ini berlangsung. Jadi sebuah kuis ya. Kuisnya pertanyaannya tentang kapan terakhir kita sekolah minggu. Terus sudah berapa minggu kita tidak ibadah onsite, tidak beribadah ketemu. Terus setelah itu dilanjut dengan ayat hafalan yang paling terkenal tentang kasih Tuhan untuk dunia ini. Setelah itu dilanjut dengan arti dari Jehovah Jireh. Jadi gini ya kuisnya. Hashtag gaya. Hashtag tanggal terakhir kita sekolah minggu. Hashtag lagi berapa minggu
kita sudah tidak ibadah onsite yang saling bertemu. Hashtag lagi, udah 2 tuh ya pertanyaan. Hashtag lagi, ayat hafalan yang paling terkenal tentang Tuhan mengasihi dunia ini. Ketiga, hashtag lagi, panjang nih, hashtag lagi. Arti dari Jehovah Jireh. Jadi anak-anak cukup menuliskannya, Jehovah Jireh sama dengan titik. Hashtag lagi. Setelah itu, jadi ada berapa pertanyaannya? 4 ya? Hashtag pertanyaan, hashtag pertanyaan, hashtag pertanyaan, hashtag pertanyaan. Hashtag, jadi hashtagnya ada 5, betul? Coba diulang. Awal kita terakhir, tanggal berapa terakhir kita kebaktian onsite yang saling ketemu? Berapa minggu sejak itu kita tidak ketemu lagi? Ayat hafalan yang paling terkenal tentang betapa Allah mengasihi dunia ini. Jehovah Jireh adalah titik. Ya betul, jadi ada 4 pertanyaan. Caranya gini, akan disediakan hadiah, 4 hadiah. Akan disediakan hadiah berupa pulsa atau apapun ya secara virtual yang akan dikirimkan seperti biasa untuk 4 pemenang masing-masing 25.000. Caranya, dengarkan baik-baik. Selesai ibadah, selesai sampai terakhir nih ibadahnya selesai. Jadi kuisnya akan akan sama-sama dibuka supaya adil ya. Akan sama-sama dimulai pukul 9.00. Jadi hanya anak-anak yang ikut ibadah pas jam 8 yang bisa ikut, betul nggak? Mulai 9.00, anak-anak langsung ketik hashtag, kirim ke guru kelas masing-masing. Ya, ingat, kirim secara by WhatsApp ke guru kelas masing-masing. Nah, pemenangnya adalah yang tercepat. Jadi di WA yang masuk nomor 1 di guru kelas, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Kalau ternyata sama, akan dilihat jamnya dan detik masuknya yang nomor 1. Oke? Sekarang kita tutup dulu ibadah hari ini. Kita ucap syukur dulu sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih buat kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang pandemi ini berlangsung hampir 1 tahun Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kecukupan yang senantiasa Tuhan sediakan. Terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah hari ini boleh selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapa terima kasih.